Halo teman-teman, baik pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Yang pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah pembanding yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Besaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Jadi teman-teman, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang diakui secara internasional. Baik, saya akan memaparkannya dalam bentuk tabel. Baik, saya sudah menggambar tabel tentang besaran pokok yang sudah diakui di sistem internasional. Yang pertama yaitu panjang. Panjang satuannya meter. Dan yang kedua massa. Massa satuannya kilogram. Yang ketiga waktu. Waktu satuannya sekon. Yang keempat suhu. Suhu satuannya Kelvin. Yang kelima kuat arus. Kuat arus satuannya ampere. Yang keenam intensitas cahaya. Satuannya candela. Dan yang ketujuh yaitu jumlah saat, satuannya mol. Baik, ini adalah besaran pokok yang sudah diakui sistem internasional. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materi di besaran turunan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas diturunkan dari besaran panjang. Oke, ada 9 besaran turunan ya, dan di sini saya akan memaparkan dalam bentuk tabel. Saya sudah membuat besaran turunan dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama luas. Luas lambangnya L, besaran satuan internasionalnya meter persegi, dan rumusnya panjang kali lebar. Yang kedua volume, lambangnya V besar, satuannya meter kubik, terus rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Yang berikut kecepatan, lambangnya V kecil, satuan internasionalnya meter per sekon atau MRS, terus rumusnya jarak per waktu. Yang berikut percepatan, lambangnya A, satuan internasionalnya meter per sekon, terus rumusnya kecepatan per waktu. Yang berikut massa jenis, rumusnya P kecil, satuannya kilogram per meter kubik, rumusnya massa per volume. Yang berikut gaya, lambangnya F, satuannya Newton, dan rumusnya massa kali kecepatan. Yang berikut usaha, lambangnya W, satuannya Joule, rumusnya gaya kali perpindahan. Yang berikut daya, lambangnya P besar, satuannya watt, rumusnya usaha kali waktu. Tekanan, rumus lambangnya P besar, satuannya Pascal, rumusnya gaya kali luas. Oke, itu adalah bagian dari besaran turunan. Dan berikutnya materi tentang dijelaskan oleh teman saya yaitu Kakak Lentri. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian B tentang konversi kecepatan kilometer per jam ke meter per sekon. Jadi teman-teman, saya langsung ke soal.
Jadi teman-teman, ini soalnya ubah kecepatan 72 km per jam ke meter per sekon. Jadi yang pertama-tama teman-teman, kita konversi kilometer ke meter. Jadi di sini 1 km sama dengan 1000 meter. Kenapa 100 km teman-teman? Karena di tangga konversi setiap kali turun tangga itu dikali 10. Nah, karena di kilometer ke meter itu 3 tangga, jadinya dikali 1000 teman-teman. Nah, jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini tadi kan 72 kilometer teman-teman, jadinya 72 kilometer sama dengan 72 kilometer dikali 1000 sama dengan 72.000 meter. Nah, yang kedua itu konversi jam ke sekon. Yang perlu kita ketahui teman-teman, 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Setelah kita konversikan keduanya teman-teman, kita lanjut ke hitung kecepatan dalam meter per sekon. Jadi kecepatan itu sama dengan meter per sekon. Jadi 72.000 meter per sekon. 72.000 per 3.600 sekon sama dengan 20 meter per sekon. Jadi teman-teman, 72 km per jam bawah ke meter per sekon sama dengan 20 meter per sekon. Jadi teman-teman, itu sudah materi konversi kecepatan kilometer per jam ke meter per sekon. Materi selanjutnya teman kelompok akan menjelaskan. Teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan di bagian C tentang simulasi konversi satuan kecepatan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Baik, saya akan mencatat soal latihan.
Baik, setelah saya menulis contoh soal, saya akan menjelaskan contoh soal tersebut. Baik, di sini contoh soalnya, ubahlah kecepatan dari 5 meter per sekon ke kilometer per jam. Yang pertama itu kita harus konversi meter ke kilometer. 1 meter itu sama dengan 1/1000. Kenapa 1/1000? Karena di tanggal konversi, jika naik 1 tangga itu, maka dibagi dengan 10. Dan naik 2 tangga itu dibagi dengan 100. Dan naik 3 tangga itu dibagi dengan 1000. Makanya 1/1000. 1/1000 itu sama dengan 0,01 km. Baik, yang kedua itu konversi sekon. Setelah itu 25 sama dengan 25 bagi 1000 sama dengan 0,025 km. Baik, yang kedua itu konversi sekon ke jam. 1 sekon itu sama dengan 1/3600 jam. Baik, yang ketiga itu kita hitunglah kecepatan dalam kilometer per jam. Kecepatannya tadi itu 0,025 km per 1 dibagi dengan 3600 jam. Hasilnya itu 0,025 kali 3600 sama dengan 9000 km per jam. Jadi kecepatan 25 meter per sekon itu sama dengan 9000 km per jam. Baik, itu saja rangkaian soal yang saya paparkan dari materi konversi satuan kecepatan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu simulasi melakukan perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Sebelum kita melanjut ke simulasi perhitungan, di sini saya akan menjelaskan perbedaan massa dan berat. Yang pertama, massa. Massa atau biasa di dalam satuan itu massa, yaitu M. Massa adalah besaran pokok yang merujuk pada jumlah materi dikandung suatu benda yang bersifat tetap di manapun benda itu berada. Sedangkan yang kedua, berat. Berat atau satuannya itu weight. Berat adalah besaran turunan yang merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda, yang dimana ia bersifat berubah tergantung pada percepatan gravitasi pada suatu benda. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, rumus berat. Rumus berat itu sama dengan W per M kali G, yang dimana W ini sama dengan berat benda, sedangkan E ini massa benda, sedangkan G itu gaya gravitasi. Oke, setelah saya menjelaskan perbedaan massa dan berat, selanjutnya saya akan masuk ke simulasi perhitungan. Yang pertama simulasi perhitungan itu ada berat benda di bumi. Oke, seperti yang kita lihat bersama, yang simulasi perhitungan itu yang pertama berat benda di bumi. Berat benda di bumi, kita harus mengetahui dulu nilai kecepatan gravitasi bumi itu berapa. Nilainya itu sama dengan gravitasi bumi. Di sini saya ubah ke satuan, yaitu gravitasi bumi. Bumi itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk lebih memahami bagaimana cara menghitungnya, di sini saya akan memberi satu contoh soal. Contoh, jika pada soal sudah diketahui massanya itu massa bendanya itu sama dengan 60 kg. Gravitasi buminya itu sama dengan 9,8 meter per sekon. Yang ditanyakan itu W atau berat benda di bumi.
Yang ditanyakan W. Oke. W, bagaimana rumus W? Ya, rumus W yang saya sudah jelaskan tadi. Rumus W sama dengan massa kali gravitasi bumi. Yang dimana di sini sudah kita ketahui massanya itu sama dengan 60 kg kali nilai gravitasinya, gaya gravitasi bumi itu 9,8 meter per second kuadrat. Jadi 60 kg kali 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 588 Newton. Jadi nilai dari berat benda itu sama dengan 588 Newton. Sekian dari materi yang saya bisa paparkan dari berat benda di bumi. Selanjutnya berat benda di bulan akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu berat benda di bulan. Percepatan gravitasi di bulan yaitu 1,6 meter per sekon kuadrat dari gravitasi di bumi. Untuk mencari berat benda di bulan, kita masukkan rumus terlebih dahulu, yaitu W bulan atau berat bulan sama dengan massa dikali gravitasi bulan. Kita masukkan angkanya 60 kg dikali 1,6 meter per sekon kuadrat sama dengan 96 Newton. Oke, baik. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi tentang berat benda di bumi dan berat benda di bulan, maka dapat disimpulkan bahwa massa bendanya itu tetap, yaitu 60 kg. Tetapi berat benda di bulan lebih kecil, yaitu 96 Newton dibanding berat benda di bumi, yaitu 588 Newton. Karena daya tarik gravitasinya lebih kecil atau lebih lemah. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.